Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya di sana? Semoga sehat semua ya. Kali ini kami akan membahas mengenai pengenalan alternatif sumber daya modal yang akan saya bahas langsung bersama dengan dua teman saya, yaitu Fahmi Damara dan Rizky Rodia Putri. Sebelum itu, mari kita kenali secara langsung apa sih arti dari pengenalan alternatif sumber daya modal. Menurut KBBI, alternatif merupakan pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Sedangkan sumber daya modal itu sendiri adalah semua barang atau alat penunjang produksi yang digunakan untuk menunjang sekaligus menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya modal bersifat langka, karena kemampuan manusia untuk menghasilkan modal juga terbatas. Pengenalan alternatif sumber daya modal merupakan suatu pengenalan cara atau pilihan yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sumber daya modal yang berguna dalam menunjang sekaligus menghasilkan bisnis dan jasa. Macam-macam akses pendanaan. Yang pertama, konsep bootstrap. Bootstrap atau bootstrapping adalah metode yang dilakukan oleh perusahaan dengan memaksimalkan kemampuan internal dalam perusahaan itu sendiri, tanpa mesti memikirkan bantuan modal dari investor atau pihak eksternal lainnya. Dengan metode ini, Anda harus mampu mendatangkan early customer sehingga dapat berkembang menjadi segmen pasar baru untuk Anda berkembang di kemudian hari. Adapun beberapa keuntungan menggunakan konsep bootstrap. Yang pertama adalah lebih fokus untuk mengembangkan bisnis. Jadi maksudnya perusahaan akan lebih fokus pada sektor pengembangan bisnis dibandingkan harus mencari terlebih dahulu investor untuk memulai bisnis. Anda bisa lebih fokus dalam pengembangan kualitas produk yang Anda jual menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bukan hanya karena booming saja, akan tetapi produk harus memberikan manfaat lebih saat menggunakannya. Yang kedua, kontrol perusahaan secara mutlak. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat mengendalikan semua sektor perusahaan secara menyeluruh tanpa adanya kebijakan atau keputusan dari pihak investor lain, karena status kepemilikan perusahaan Anda dalam kontrol Anda. Nah, yang ketiga, menciptakan budaya kerja perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, Anda dapat menciptakan kebudayaan kerja yang kuat dan tahan banting, karena sudah mengenal seluk-beluk merintis dari awal dibentuk perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah terbebas dari tekanan bisnis. Bicara tentang tekanan bisnis, sama halnya dengan Anda mengalami tekanan dalam pekerjaan di suatu perusahaan. Begitu pula kali ini akan mendapatkan tekanan bisnis dari investor untuk tetap bisa mendatangkan keuntungan bagi investor tersebut. Dengan metode ini, Anda membuat Anda terasa lebih menguntungkan karena dapat terhindar dari stagnansi dalam bisnis. Keuntungan yang kelima adalah berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi dengan cara Anda menggunakan metode bootstrap ini, Anda akan mendapatkan keuntungan mutlak 100% atas keuntungan yang diperoleh. Berbeda dengan bisnis Anda jika sumber pendanaannya berasal dari venture capital atau angel investor. Tentunya hasil keuntungan harus dibagi dengan investor sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal. Nah, yang keenam, Anda bisa menciptakan peluang bisnis. Dengan penerapan metode ini, mungkin pada saat start di awal memang tidak terlihat sangat menguntungkan, sebab terbatasnya dana membuat sedikit sulit berkembang. Dengan Anda fokus menciptakan peluang bisnis, Anda akan sedikit terbantu, apalagi jika Anda mengalami kesulitan laporan keuangan. Mungkin salah satu caranya dengan Anda membuka lapangan kerja untuk orang yang ahli di bidang keuangan. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah konsep pengelolaan perusahaan patungan atau joint venture, atau biasa juga disebut sebagai crowdsourcing. Joint venture atau usaha patungan adalah pengaturan bersama bisnis di mana dua atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Selanjutnya, usaha patungan itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, entitas yang dikenalikan bersama. Maksudnya, entitas yang dikenalikan bersama itu melibatkan badan hukum baru, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan, manajemen bersama, dan kontrol atas kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah aset yang dikendalikan bersama. Dalam pengaturan ini, masing-masing pihak bersama-sama memberikan kontribusi untuk pembelian aset dan membaginya sesuai dengan kontrak.
Lalu yang terakhir yaitu operasi yang dikendalikan bersama. Dalam pengaturan ini, para mitra berbagi peralatan dan berkolaborasi dalam operasi sehari-hari. Namun mereka tidak berbagi kepemilikan aset atau pengelolaan kegiatan ekonomi apapun. Nah, biasanya dalam kontrak itu menyatakan bagaimana pendapatan dan pengeluaran terkait dengan usaha patungan harus dibagi. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu pengajuan seed funding ke inkubator bisnis. Seed funding adalah tahap awal pendanaan, di mana putaran investasi pertama didapatkan dari investor eksternal. Tujuan dari putaran pendanaan tahap ini adalah menemukan potensi produk dan mengidentifikasi calon pengguna yang sesuai dengan produk yang dikembangkan. Seed funding memiliki beberapa sifat, diantaranya berasal dari investor perorangan, lalu nominalnya tidak terlalu besar, dan yang terakhir, ketentuan yang wajib dipenuhi perusahaan sebelum transaksi tidak kompleks. Konsep angel investor. Angel investor adalah seseorang yang sangat mampu memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan kecil seperti startup. Pada umumnya, angel investor lebih berfokus untuk membantu startup dalam pembangunannya daripada mengutamakan keuntungan yang mungkin akan didapatkan. Jenis-jenis angel investor. 1. Keluarga dan teman dekat. Itu keluarga adalah orang yang terdekat terhadap kita, yang support kita. 2. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Di sini orang yang kelebihan harta itu orang yang banyak uang, banyak kelebihan keuangannya. Grup atau jaringan. Di sini grup itu sebuah komunitas dalam suatu jaringan atau relasi dalam organisasi. Penutup. Setiap bentuk perusahaan pasti memerlukan modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, dan modal lainnya untuk bisa menjalankan operasional perusahaannya dengan baik. Seluruh modal perusahaan ini bisa Anda perhitungkan dengan baik dengan manajemen keuangan atau sistem akuntansi yang tepat. Untuk itu, software akuntansi dari Akurat Online hadir untuk memudahkan manajemen keuangan dan sistem akuntansi perusahaan Anda. Baik, kesimpulannya, setiap bentuk perusahaan pasti memerlukan modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, dan modal lainnya untuk bisa menjalankan operasional perusahaannya dengan baik. Sebagai penutup, if you cannot do great things, do small things in a great way. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya Maya Yuningsi dan dua teman saya, Rizky Rodia Putri serta Fahmi Damara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.